Halo semuanya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 dengan KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna dan pemutaran roda Dhamma. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Sutadi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yuli Triani, merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten, dengan program studi Pendidikan Keagamaan Buddha semester 4, dengan NIM 0250 12 00 11 0841. Dikarenakan waktu yang terbatas, maka pada video kali ini, materi yang akan dibahas hanya mengenai pasca penerangan sempurna Buddha Gautama untuk mata pelajaran Pendidikan Keagamaan Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 untuk pertemuan 1 dan 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membacakan Parita Namaskara secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, di sini terdapat 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menghargai peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Kedua, menghayati perilaku tanggung jawab setelah memahami peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Ketiga, memahami pengetahuan tentang peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Keempat, menceritakan peristiwa 7 minggu setelah Petapa Gotama mencapai penerangan sempurna. Tahukah kalian, teringat pada hari yang tak dapat dilupakan, yaitu tepat sebelum Bodhisattva mencapai penerangan sempurna, Bodhisattva duduk di bawah pohon Ajapala dekat dengan pohon Bodhi. Seorang wanita dermawan bernama Sujata mempersembahkan semangkok bubur susu. Makanan yang bergizi ini beliau makan. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, beliau berpuasa selama 7 minggu. Beliau melewatkan waktunya dalam ketenangan di bawah pohon Bodhi dan berada dalam perenungan yang mendalam. Minggu pertama. Sepanjang minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebahagiaan kebebasan atau yang dikenal dengan Vimutti Sukha. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan atau paticca samuppada. Dengan urutannya, yaitu dengan adanya ini, maka muncullah itu. Dengan tidak timbulnya ini, maka tidak timbullah itu. Peristiwa pada minggu pertama ini dikenal sebagai Palanka Sataha, karena Buddha Gotama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira ataupun udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana Aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Paticca Samuppada dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Karena kegelapan batin atau awija, muncullah bentuk-bentuk karma atau batin, yaitu sangkara. 2. Karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran atau winyana. 3.
karena kesadaran muncullah batin dan bentuk atau nama rupa. 4. Karena batin dan bentuk nama rupa, muncullah 6 landasan indera atau salayatana. 5. Karena 6 landasan indera, muncullah kontak atau pasa. 6. Karena kontak, muncullah perasaan atau wedana. 7. Karena perasaan, muncullah nafsu keinginan atau tanha. 8. Karena nafsu keinginan, muncullah kemelekatan atau upadana. 9. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup atau bawa. 10. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran atau jati. 11. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian atau jara marana. 12. Karena penuaan dan kematian, muncullah kesedihan atau soka, ratapan atau paridewa, penderitaan atau duka, duka cita atau dumanasa, dan keputusasaan atau upayasa. Selanjutnya, minggu kedua. Pada minggu kedua, Sang Buddha berdiri pada suatu jarak tertentu, menatap pohon Bodhi dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu penuh. Selain itu, Sang Buddha juga secara diam-diam mengajarkan pelajaran batin yang sangat besar kepada dunia. Hal itu dilakukannya sebagai tanda terima kasih yang sangat besar kepada pohon Bodhi yang tidak bernyawa, yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Dari peristiwa ini, murid-murid beliau dan umat Buddha sampai sekarang menghargai pohon Bodhi, baik yang asli maupun pohon-pohon Bodhi turunannya. Minggu ini dikenal sebagai Animisa Sataha, dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut dengan Cetya Animisa. Selanjutnya, minggu ketiga. Pada minggu ketiga, beliau masih berdiam di dekat pohon Bodhi. Namun, dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui bahwa ada makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Sehingga untuk menghilangkan keraguan-raguan makhluk dewa ini, Buddha dengan kekuatan pikirannya menciptakan sebuah jembatan permata. Selama seminggu penuh, Sang Buddha berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Cangkama Sataha. Minggu keempat. Pada minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang beliau ciptakan selama seminggu. Selama berdiam di kamar permata, beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia dalam mempelajari dan menyelami ajaran yang lebih tinggi atau Abhidhamma. Sehingga beliau mengajarkan Abhidhamma ini di alam para dewa. Abhidhamma ini terdiri dari 7 kitab, yaitu Dhamma Sanggani, Vibhanga, Datukata, Pugala Panyati, Katawatu, Yamaka, dan Patana. Ketika Buddha merenungkan Dhamma yang halus dan mendalam dari kitab Agung Patana dengan cara yang tak terhingga jumlahnya, pikiran dan tubuhnya menjadi sedemikian murninya. Karena berpikir tentang ajaran yang lebih tinggi, pikiran dan batin beliau sangat suci, sehingga dari tubuh beliau memancar 6 sinar warna, yaitu biru atau nila, kuning emas atau pita, merah atau lohita, putih atau odata, jingga atau manji. Sebuah warna berkilau yang terbentuk dari campuran kelima warna ini atau yang disebut dengan pabasara, terpancar dari tubuhnya. Masing-masing warna tersebut memiliki sifat mulia Buddha Gautama. Arti warna-warna sinar yang terpancar dari tubuh Buddha yaitu biru melambangkan bakti, kuning melambangkan kebijaksanaan, merah cinta kasih, putih kesucian, jingga semangat. Kemudian warna campuran berarti kombinasi dari semua makna lambang yang berarti bersinar sangat terang atau cemerlang. Keenam warna inilah yang sekarang dikenal sebagai bendera Buddhis. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma ini dikenal sebagai Ratanagara Sataha. Minggu kelima. Pada minggu kelima, beliau masih berdiam di bawah pohon Ajapala yang tumbuh di sekitar pohon Bodhi sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau rasakan atau vimutti sukha selama 7 hari. Ketika beliau sadar dari kondisi samadhinya, terdapat seorang petapa sombong yang menghampiri beliau. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya,
Dalam hal apa seseorang menjadi seorang Brahmana dan kondisi-kondisi apa yang membuat seorang menjadi Brahmana? Sang Buddha menjawab, seseorang dapat disebut menjadi Brahmana kalau Brahmana itu sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. Seseorang layak disebut Brahmana kalau dia benar-benar memiliki pengetahuan dan sudah menjalani kehidupan suci dengan benar. Pada minggu kelima ini, banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Mara, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Akan tetapi, semua usaha itu sia-sia dan tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gotama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sataha. Kemudian minggu keenam. Pada minggu keenam, Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Mucalinda. Selama di bawah pohon Mucalinda, beliau tetap menikmati dan merasapi kebahagiaan kebebasan yang beliau peroleh. Pada minggu keenam ini, Buddha diterpa dengan turunnya hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Mucalinda sang Raja Naga yang perkasa keluar dari kediamannya dan membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Buddha Gotama, dan kepalanya memayungi Buddha, dengan berpikir, semoga yang mulia tidak dirundung dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan dan jangan diganggu lalat, nyamuk, angin, terik matahari, dan binatang merayap. Selain Raja Naga Mucalinda, pohon Mucalinda juga melindungi tubuh Buddha dengan daunnya yang rimbun, sehingga tidak ada satu titik air maupun angin mampu menembus ke tubuh Buddha. Setelah keadaan alam menjadi normal, dewa yang menjelma sebagai pohon Mucalinda ini kembali sebagai seorang pemuda yang lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat sembari menelungkupkan dua tangan di depan dada di hadapan sang Buddha. Minggu ke-6 ini, saat Buddha Gautama tinggal dalam lilitan 7 kali sang Raja Naga Mucalinda, dikenal sebagai Mucalinda Sataha. Selanjutnya, minggu ke-7. Pada minggu ke-7, Buddha dengan tenang melewatkan waktunya di bawah pohon Rajayatana dan mengalami kebahagiaan kebebasan. Sehingga pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagu pujian yang menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya yang berbunyi demikian. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku menggembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang-ulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat. Engkau tidak akan membangun rumah lagi, seluruh atapmu telah rusak, tiang belandarmu telah hancur, pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keinginan. Minggu ke-7 ini dikenal sebagai Rajayatana Sataha di kaki pohon Rajayatana. Selanjutnya, kesimpulan yang berupa nilai penting peristiwa 7 minggu. Jadi, Buddha mengakui pengembaraannya dalam kehidupan lampau membawa penderitaan itu nyata telah membuktikan adanya tumimba lahir. Penyebab semua itu adalah nafsu keinginan atau kemelekatan dalam diri semua makhluk yang diciptakannya sendiri, di mana ciptaan itu adalah kegemaran atau kilesa, seperti kemelekatan atau keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, hayalan atau kebodohan atau yang disebut dengan moha, kesombongan atau mana, pandangan salah atau diti, keraguan-raguan atau wicikica, kemalasan atau tina, kegelisahan atau udaca, moral tidak takut malu atau ahirika, moral tidak takut akibat atau anotapa. Apa yang diciptakan oleh diri sendiri, maka oleh diri sendiri pula ciptaan itu dapat dihancurkan. Dengan penghancuran tersebut, maka pikiran yang sulit dikendalikan mampu mencapai keadaan tanpa kondisi, yaitu nibbana. Apapun yang bersifat keduniawian itu ditinggalkan, dan hanya keadaan yang bersifat di luar keduniawian, yaitu nibbana yang kekal. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam menyusun materi pembelajaran. Teman-teman bisa mengaksesnya sebagai bahan referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan ya. Nah, di sini saya juga menyediakan sebuah film yang berupa animasi yang bisa teman-teman tonton mengenai 7 minggu pasca penerangan sempurna Petapa Gautama.
Karena sesi pemaparan materi telah selesai, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membacakan parita Namaskara-gata secara bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Pembelajaran telah selesai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabhe Sata Bhavantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. See you. Namo Buddhaya.